Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 3 mengenai konsep-konsep politik, teori politik, dan juga macam-macam teori politik. Lalu di sini ada konsep-konsep politik, yaitu ada negara, kekuasaan, keputusan, kebijaksanaan umum, pembagian atau alokasi, wewenang atau authority, legitimasi, pemerintah, dan juga rezim. Yang pertama yaitu ada negara. Negara merupakan sebuah organisasi atau lembaga tertinggi kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di suatu wilayah dan memiliki cita-cita untuk melaksanakan kehidupan bersama serta adanya sistem pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti sebagai sebuah kewenangan hak yang didapatkan oleh seseorang. Dan yang ketiga yaitu keputusan. Keputusan berarti ialah mengambil sebuah tindakan dalam berbagai alternatif pilihan untuk memilih berbagai kemungkinan yang telah dipikirkan secara baik-baik dengan melihat resiko atau dampak dari pengambilan keputusan tersebut. Yang keempat yaitu kebijakan atau kebijakan umum. Kebijakan atau kebijaksanaan umum. Kebijakan merupakan segala sesuatu yang dibuat oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Yang kelima yaitu pembagian atau alokasi. Menurut KBBI, makna dari alokasi merupakan penentuan banyaknya variabel barang yang disediakan untuk suatu tempat atau wilayah. Yang keenam yaitu wewenang atau authority. Wewenang merupakan adanya sebuah hak atau kekuasaan yang memiliki landasan-landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan atas dasar hukum agar tidak timbul akibat dari hukum tersebut. Yang ketujuh yaitu legitimasi. Legitimasi merujuk pada pengakuan dari masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk pemerintah membuat dan melaksanakan keputusan politik. Yang kedelapan yaitu pemerintah atau government, berbeda dengan pemerintahan atau governance. Pemerintah merupakan organisasi yang berhak dan memiliki kekuasaan serta menerapkan hukum dan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu rezim. Rezim menjadi salah satu variabel yang penting dan mendasar sebagai konsep-konsep politik. Lalu di sini ada teori politik. Teori politik memiliki dua makna, yaitu yang pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal. Makna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Contoh teori politik yang merupakan pemikiran spekulatif adalah teori politik Marxis-Leninis atau komunisme. Contoh lain adalah teori politik yang berdasar pada pemikiran Adam Smith, yaitu kapitalisme. Pemikiran Tan Malaka dalam tulisannya Madilog merupakan contoh teori politik Indonesia. Teori politik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori politik kontemporer. Teori-teori politik kontemporer yaitu teori yang muncul dari orang-orang besar yang hidup pada zamannya, lahir untuk menjawab ketidakpastian dan kebingungan manusia untuk menjelaskan bagaimana manusia berhadapan dengan lingkungan sosialnya. Lalu yang kedua di sini ada teori politik klasik. Pada pandangan klasik, Aristoteles mengemukakan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Nah, di sini ada macam-macam teori politik. Menurut Thomas P. Jenkins dalam The Study of Political Theory, teori politik dibedakan dalam dua macam, yaitu teori politik valuasional dan juga teori politik non-valuasional. Apa itu teori politik valuasional? Teori politik valuasional yaitu teori-teori yang mempunyai dasar moral dan menentukan norma-norma politik. Nah, di sini teori-teori politik valuasional ini dibagi lagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu filsafat politik. Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan ratio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta dengan sifat dan hakikat dalam kehidupan politik di dunia. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metafisika dan epistemologi harus dipisahkan dulu sebelum persoalan politik sehari-hari yang kita alami ditanggulangi. Lalu yang kedua yaitu teori politik sistematis. Teori-teori ini tidak memajukan pandangan-pandangan sendiri mengenai metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi, ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam program politik.
Teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menerapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Lalu yang ketiga yaitu ada ideologi politik. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan pola tingkah laku politiknya. Lalu di sini ada teori politik non-valuasional. Apa itu teori politik non-valuasional? Teori politik non-valuasional artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma. Terdapat 3 bentuk panteorian dalam ilmu politik, yakni diantaranya ialah teori politik empiris, teori politik formal, dan juga teori politik normatif. Yang pertama yaitu teori politik empiris. Biasanya digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Para ahli ilmu politik tertarik dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa politik tertentu sekaligus tertarik dalam mengembangkan teori-teori yang lebih luas dalam satu payung politik. Dan yang kedua yaitu ada teori politik formal. Teori politik formal merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindih dengan teori-teori sosial maupun teori-teori pilihan publik. Istilah ini meminjam dari gagasan ilmu ekonomi tentang pelaku-pelaku rasional yang berusaha mencapai tujuan-tujuannya, kemudian mencoba mengembangkan model sistem politik dan seolah-olah mereka tersusun dari pelaku-pelaku dalam berbagai peran politik. Dan yang ketiga yaitu teori politik normatif. Teori politik normatif merupakan teori politik yang tetap saling dekat dengan enterprise tradisional sejauh ia berkenaan dengan justifikasi institusi dan kebijakan politik. Tujuannya yaitu meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, keadilan, dan lain-lain. Lalu di sini ada juga beberapa macam ideologi politik dunia, antara lain liberalisme, sosialisme, demokrasi. Liberalisme yaitu suatu ideologi yang memberikan kebebasan individu tanpa batasan atau halangan dari pemerintah. Munculnya ideologi ini disebabkan karena ketatnya peraturan sehingga membuat kekuasaan bersifat otoriter, tanpa memberikan kebebasan berpikir kepada rakyatnya. Salah satu yang menganut ideologi liberalisme adalah Amerika. Dan yang kedua yaitu sosialisme. Ideologi ini berbeda dengan liberalisme yang mengutamakan kepentingan individu. Ideologi sosialisme lebih mengutamakan kebersamaan. Dalam sosialisme, setiap individu harus berusaha untuk mendapatkan layanan yang layak untuk kebahagiaan bersama. Misalnya, pemerataan kesempatan kerja, pembagian hasil secara merata, bahan konsumsi secara menyeluruh, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada demokrasi, Demokrasi yaitu kekuasaan di tangan rakyat, pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Rakyat membuat ketetapan hukum bagi dirinya sendiri melalui Dewan Perwakilan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.